Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuin Astata Al-Arsyad. Di sini saya akan menjelaskan analisa resiko usaha dengan tren pasar waralaba. Pengertian waralaba. Secara umum, bisnis waralaba merupakan salah satu model bisnis yang berjalan antara pemilik brand atau merek dengan pemodal, di mana pemilik brand tersebut memberikan hak untuk menjalankan usahanya, termasuk penggunaan merek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan franchise merupakan istilah bahasa asing dari waralaba. Dengan sistem waralaba, pemilik modal tidak perlu membangun merek dan sistem kerja bisnis dari awal. Dalam dunia waralaba, pihak pemilik merek disebut dengan istilah pewaralaba atau franchisor. Pewaralaba inilah yang merupakan pihak memberi hak usaha serta sebagai produsen untuk menjalankannya. Sedangkan pihak pemilik modal disebut dengan istilah terwaralaba atau franchise. Peraturan tentang waralaba. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba merupakan perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak dalam memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan tertentu berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba di Indonesia diatur dalam peraturan jenis resiko dalam bisnis waralaba antara lain resiko kepatuhan, resiko operasional, dan resiko finansial. Yang pertama, resiko kepatuhan. Resiko jenis ini disebabkan oleh ketidakpatuhan pebisnis terhadap aturan atau regulasi hukum yang diterapkan pemerintah. Contoh resiko bisnis yang tergolong pada resiko kepatuhan misalnya adanya aturan yang melarang kegiatan usaha yang menggunakan bahan baku minuman beralkohol atau melarang bisnis yang beroperasi hingga di atas pukul 12 malam dan sebagainya. Yang kedua, resiko operasional. Resiko yang satu ini umumnya terjadi pada sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sehari-hari. Resiko operasional meliputi kesalahan teknis, kerusakan alat kerja, kesalahan tenaga kerja, dan sebagainya. Resiko operasional juga dapat terjadi di luar kendali, misalnya terjadi bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, resiko finansial. Resiko finansial adalah kegagalan yang terjadi akibat pengeluaran dan pemasukan yang tidak seimbang. Dalam berbisnis, setiap pelaku usaha pasti pernah mengalami contoh resiko bisnis yang satu ini. Resiko ini lebih sering terjadi pada perputaran arus keuangan. Selanjutnya, resiko yang sering terjadi dalam bisnis waralaba. Yang pertama, ketidaksepakatan antara franchisor dan franchisee. Walaupun tidak semestinya terjadi, pertentangan pandangan dalam berbisnis sering menjadi masalah dalam usaha waralaba. Masalah ini biasanya terjadi karena ketidaksamaan persepsi antara pihak franchisor dan franchisee. Misalnya saat menjual lisensi bisnisnya pada mitra bisnis potensial, franchisor bertujuan untuk membuat jaringan waralaba yang luas, sehingga tak jarang franchisor rela menurunkan harga atau memberikan diskon besar kepada franchisee baru. Yang kedua, kesulitan modal. Dari macam-macam resiko usaha yang ada, masalah klasik yang satu ini masih menjadi salah satu contoh resiko yang sering dialami pebisnis. Walaupun sudah memiliki reputasi atau produk yang sudah dikenal luas, pemilik brand masih saja kesulitan dalam mendapatkan pendanaan yang sesuai. Apalagi jika modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis relatif besar. Anda bisa saja mengajak pemodal lain bekerja sama, namun keputusan untuk mempercayakan bisnis yang Anda bangun kepada pemodal yang tidak tepat justru dapat menimbulkan risiko bisnis yang baru. Yang ketiga, penerimaan pasar. Contoh risiko bisnis yang satu ini juga terbilang sering dihadapi pelaku franchise di Indonesia. Kesalahan dalam membaca pasar membuat penerimaan pada produk yang dijual pun cukup rendah. Penerimaan pasar yang rendah ini umumnya terjadi pada produk yang baru atau memiliki harga terlalu mahal untuk pangsa pasar yang tidak sesuai. Yang keempat, SDM yang tidak terampil. Susahnya mencari SDM yang tepat seringkali menjadi kendala dalam bisnis franchise di Indonesia. Masalah ini sebenarnya bersumber pada mental yang dimiliki SDM.
Mencari karyawan untuk menjalankan bisnis franchise tentu berbeda dengan mencari karyawan untuk pabrik. Usaha waralaba mengharuskan SDM yang disewa berhadapan langsung dengan manusia, sedangkan di pabrik mereka lebih sering berhadapan dengan produk dan mesin. Inilah mengapa mencari SDM yang terampil untuk menjalankan bisnis waralaba terbilang sulit. Yang terakhir adalah persaingan. Walaupun tidak dapat dihindari, persaingan usaha waralaba seringkali menjadi masalah serius bagi pelaku bisnis franchise di Indonesia. Peraturan pemerintah sebenarnya telah mengatur tentang persaingan usaha ini. Misalnya, franchisor dilarang menerima lebih dari satu mitra bisnis yang beroperasi di lokasi yang berdekatan. Apalagi sebagian besar franchisor mengiming-imingi franchisee dengan jaminan bahwa gerai waralaba yang dibelinya menjadi salah satu-satunya di kawasan tertentu. Sayangnya, franchisee juga tidak menyadari bahwa banyak produk sejenis dengan yang dia beli lisensinya beroperasi di sekitar lokasi mereka. Demikian penjelasan analisa resiko usaha dengan tren pasar waralaba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.